Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo, balik lagi di Viv bersama gue Fajri dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Gue pengen tahu nih siapa sih di sini yang nggak suka kartun ya kan? Paling ya cuman anak-anak zaman sekarang yang lebih milih nonton sinetron kan daripada nonton kartun. Dan gue juga yakin sih buat kalian yang dewasa lebih milih nonton kartun daripada nonton sinetron yang mendidik, ya kan? Ya karena gue juga gitu cuy, lebih suka milih nonton kartun gitu daripada nonton film yang kayak apa ya? Suamiku ternyata ayah dari anak-anakku, seorang mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Ah fuck lah. Gue yakin banget sih kalau di situ BMKG makan gaji buta. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata di balik film-film kartun yang kita tonton terdapat kisah-kisah di sebalik film kartun tersebut. Dan oke, kali ini gue bakal bahas film-film kartun yang memiliki kisah misteri di balik film tersebut. Penasaran? Enggak? Ya udah sih, tonton aja. Oke, kita langsung aja ke videonya. Kartun yang pertama adalah Hello Kitty. Jadi siapa sih yang nggak ngerti Hello Kitty ya? Kartun ini memiliki karakter yang digambarkan oleh salah satu perusahaan Jepang. Dan Hello Kitty ini memiliki nama lengkap yaitu Kitty White, yang digambarkan sebagai kucing putih yang memiliki pita di telinganya yang di sebelah kiri. Dan kartun ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 dan hak ciptanya kemudian didaftarkan 2 tahun setelahnya. Dan sekarang Hello Kitty ini merupakan merek dagang yang terkenal di seluruh dunia. Dan udah banyak banget nih cerita yang beredar tentang karakter Hello Kitty ini yang gak memiliki mulut cuy. Dan karakter ini merupakan gambaran seorang anak pada zaman dulu. Jadi ceritanya pada zaman dulu, pada tahun 1970-an, ada seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Dan anak ini mengidap penyakit yang gak main-main cuy, yaitu penyakit kanker mulut. Yang bahkan penyakit ini pada zaman itu diyakini belum ada obatnya. Yang kemudian ibu dari anak ini udah bawa anaknya untuk melakukan perobatan sana sini dan lain segala macam, udah berusaha lah semaksimal mungkin, tapi tetap aja kayak gak ada hasilnya sama sekali gitu. Tapi sang ibu ini belum putus asa. Ibu ini kemudian membawa anaknya ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi kesembuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain cuy. Tuhan bisa menyembuhkan tapi belum tentu mau. Sampai akhirnya kondisi anaknya ini perlahan-lahan menjadi semakin memburuk. Ya tentu yang namanya ibu ya pasti bingung kan, sedih juga pastinya. Tapi mau gimana lagi, coba udah berobat ke sana ke sini, dibawa ke gereja untuk berdoa dan segala macam, tapi masih belum sembuh. Sampai suatu hari, ibunya tahu bahwa ada suatu ritual yang bisa memberikan apapun yang pemujanya mau. Akhirnya karena sang ibu ini udah putus asa, ibu ini kemudian melakukan suatu ritual iblis dan menjadi pengikut iblis tersebut. Tentunya dengan harapan bahwa anaknya ini bisa sembuh. Namun ya, yang namanya iblis ya tentunya bukan ritual yang tanpa syarat gitu. Jadi iblis ini meminta sang ibu untuk dibuatkan suatu karakter yang bisa diterima oleh semua orang dan semua kalangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar semua orang yang memiliki boneka tersebut jatuh ke lingkaran iblis. Dan hasilnya dengan semua tipu daya dari iblis, anak perempuannya ini kemudian berhasil sembuh. Setelah putrinya ini sembuh, ibunya kemudian melanjutkan ritual tersebut dan menepati janji kepada iblis tersebut. Maka dibuatkanlah karakter kucing lucu tapi tidak memiliki mulut. Hal ini sengaja dilakukan oleh ibunya untuk mengenang sang anak yang pernah mengidap penyakit kanker mulut. Dan bahkan hingga sampai sekarang ini, Hello Kitty ini tetap menjadi boneka utama buat para anak perempuan. Dan seakan-akan belum jadi perempuan gitu ya kalau nggak punya boneka ini. Tapi parahnya, ada sebuah opini bahwa orang yang sudah memiliki berbagai macam benda yang ada hubungannya dengan Hello Kitty ini, itu artinya ia telah mengizinkan iblis masuk ke dalam hidupnya. Namun berbeda dengan mitos yang sudah beredar di saat ini. Menurut penuturan dari Sanrio, yaitu perusahaan yang membuat karakter ini, menyebutkan bahwa karakter Hello Kitty ini mewakili seorang anak perempuan kelas 3 SD dan memiliki saudara kembar berupa anjing laut. Terkait dengan Hello Kitty yang tidak memiliki mulut ini, ia menjelaskan bahwa ia sengaja membuatnya seperti itu dengan tujuan untuk buat para penggemarnya ini bisa menggambarkan perasaannya sendiri dalam karakter tersebut. Dan mana yang kalian percaya? Silahkan komen di bawah ini. Kasus Hello Kitty Murder. Di negara Hong Kong, pernah ada satu kasus yang sempat membuat geger, yaitu kasus yang diberi nama Hello Kitty Murder. Jadi pada tahun 1999, 3 anggota gangster di negara tersebut menculik seorang wanita dan wanita ini kemudian disiksa. Dan tentunya
sampai hamil dan kemudian meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak dari kematian wanita tersebut, 3 orang biadab ini memutilasi dan memasak sebagian dari daging wanita tersebut, dan sebagiannya lagi dibuang dan diberikan ke anjing liar. Bangsat sini orang. Dan kemudian yang membuat kasus ini diberi nama kasus Hello Kitty Murder adalah saat kepala tengkorak wanita ini disembunyikan di dalam kepala boneka Hello Kitty yang sangat besar. Film yang kedua adalah Masha and the Bear. Film serial kartun ini berasal dari negara Rusia. Kartun ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis kecil yang bernama Masha dan seekor beruang yang selalu menjaga Masha. Film ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2009 cuy. Dan saat ini, film ini telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dan disiarkan lebih dari 100 negara. Namun, di balik kelucuan Masha and the Bear ini, ternyata memiliki kisah tragis. Jadi, dulu ada seorang anak kecil yang bernama Masha yang suka banget sama sirkus. Pada suatu hari, orang tuanya Masha ini membawa Masha ke pertunjukan sirkus. Awalnya, Masha ini merasa senang karena dibawa orang tuanya ke tempat tersebut. Ya, namanya anak kecil ya. Namun, karena memang tempat tersebut lagi rame-ramenya, malam minggu mungkin ya, Masha ini lepas dari pengawasan orang tuanya. Masha diam-diam masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata ruangan itu adalah kandang beruang yang tidak diberi makan dengan tujuan pertunjukan. Masha yang nggak tahu ya, namanya anak kecil nggak tahu hal-hal tersebut dan menganggap bahwa semua beruang adalah hewan yang jinak seperti apa yang selalu ia lihat di sirkus. Kemudian Masha mendekati beruang tersebut dan Masha dimakan oleh beruang tersebut. Orang tuanya Masha ini yang menyadari bahwa anaknya itu hilang dan lepas dari pengawasan mereka, kemudian melaporkan kepada petugas keamanan di tempat tersebut. Setelah beberapa jam pencarian, Masha ditemukan tewas mengenaskan di kandang beruang. Orang tuanya yang sangat merasa bersalah, ya pasti sih, kedua orang tuanya ini kemudian depresi dan akhirnya bunuh diri. Dengan harapan mereka berdua bisa kembali bertemu dengan Masha. Dan dalam film ini, karakter-karakternya pun dibuat berdasarkan kehidupan asli dari seorang Masha ini. Yang pertama yaitu Masha sendiri yang digambarkan sebagai anak kecil yang periang, nakal. Dalam kartun tersebut pun, Masha juga digambarkan menyukai pertunjukan sirkus dan sulap. Yang kedua adalah beruang. Beruang ini diciptakan oleh sang animator untuk menghormati orang tuanya sebagai sosok yang paling dekat dan menjaga serta melindungi Masha. Yang ketiga adalah seekor panda yang digambarkan dari kisah nyata sebagai saudara Masha yang berasal dari Cina. Dan mereka berdua ini selalu bertengkar dalam hal sepele cuy. Yang selanjutnya adalah kelinci yang digambarkan sebagai teman Masha dalam kehidupan nyata yang selalu menemani Masha saat tidak ada seorang pun yang mau bermain dengan Masha. Dan yang terakhir adalah penguin. Penguin ini digambarkan sebagai saudara Masha pada kehidupan nyatanya. Yang ketiga adalah film Teletubbies. Waduh, kalau film kartun legend ini sih gue yakin ya anak kecil sekarang nggak banyak yang tahu. Jadi kartun ini adalah kartun yang dibuat di negara Inggris, yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1997 oleh Anne Wood dan Andrew Davenport yang berasal dari Ragdoll Production. Jadi kartun ini menceritakan tentang makhluk warna-warni yang memiliki nama Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po. Disebut sebagai Teletubbies karena mereka ini memiliki televisi gitu yang tertanam di perut mereka. Selain bisa mudah dikenal karena memiliki warna-warna yang mencolok, mereka juga memiliki simbol-simbol yang berbeda di setiap karakter yang berada di atas kepalanya. Dan mereka juga memiliki barang-barang favorit tersendiri. Nah, ini nih yang banyak mendapatkan kontroversi. Beberapa teori konspirasi pun sempat dilemparkan ini ke program tersebut. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa program Teletubbies ini adalah program yang menstigma anak-anak mengenai pandangan orang-orang dewasa barat terhadap kelompok minoritas atau yang biasa disebut sebagai the others. Simbol-simbol di atas kepala mereka ini juga memiliki makna masing-masing. Mulai dari Tinky Winky, yaitu yang digambarkan sebagai karakter laki-laki, memiliki simbol berbentuk segitiga terbalik dan memiliki barang favorit, tas wanita berwarna merah, dan juga memiliki perilaku yang sangat feminim. Simbol segitiga terbalik di atas kepalanya ini adalah suatu simbol dari kaum gay atau yang biasa disebut sebagai homoseksual. Mulai dari perilaku, simbol, dan barang favoritnya ini, dan juga warna ungunya yang merupakan warna kebanggaan dari kaum homoseksual. Pembahasan mengenai karakter ini sudah banyak banget dibahas. Di antaranya adalah oleh pendeta yang bernama Jerry Falwell dalam sebuah tulisannya di National Liberty Journal pada bulan Februari di tahun 1999, dan juga oleh majalah Time edisi 12 Oktober tahun 1998. Dan yang kedua adalah Dipsy.
yaitu karakter laki-laki yang berwarna hijau yang memiliki simbol tegak lurus. Dan barang favoritnya adalah topi yang berwarna loreng putih hitam yang memiliki makna mengenai pandangan-pandangan barat terhadap afro atau orang kulit hitam. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa simbol tegak lurus tadi di kepalanya itu merupakan gambaran alat kelamin pria. Yang ketiga adalah karakter yang bernama Lala. Karakter wanita ini yang memiliki warna kuning ini memiliki simbol kayak lambda gitu loh cuy. Dan barang favoritnya ini adalah bola besar yang berwarna oranye. Simbol di kepalanya ini menggambarkan sebagai kelompok wanita lesbian atau wanita penyuka sesama jenis. Dan yang terakhir adalah Po. Karakter berwarna merah dan menyukai skuter ini memiliki simbol yang kayak lingkaran gitu loh cuy. Dan memiliki arti simbol keberuntungan. Skuternya ini juga punya arti. Jadi skuternya ini digambarkan sebagai mobilitas. Yang artinya ya, karakter Po ini memberikan gambaran bahwa orang-orang Asia adalah orang-orang yang mobilisasinya cepat dan suka mencari keuntungan. Yang keempat dan yang terakhir adalah The Simpsons. Kalau ini sih gue yakin banget 100%. Cuman orang-orang dewasa aja yang suka sama kartun ini. Kenapa? Karena di dalam kartun ini menyuguhkan komedi-komedi atau lelucon yang sensitif. Contohnya seperti politik, kehidupan sosial, agama, dan budaya. Jadi kartun ini adalah kartun yang berasal dari negara Amerika yang diciptakan oleh Matt Groening. Jadi kartun ini pertama kali ditayangkan pada sebuah potongan acara Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Dan kartun ini berlatar belakang di sebuah kota yang bernama Springfield. Peran utama dalam kartun ini ya tentunya keluarga dari The Simpsons itu sendiri, yaitu Homer yang merupakan seorang ayah yang merupakan veteran pada Perang Dunia II, yang bekerja sebagai operator nuklir yang ceroboh dan emosional, tapi tetap peduli terhadap keluarganya. Yang kedua adalah Marge, adalah istri dari Homer yang memiliki sifat kebalikannya dari sang suami. Yang kemudian Bart yang merupakan anak pertama dari Marge dan Homer yang memiliki sifat nakal dan jahil. Lisa adalah anak kedua yang pintar tapi nggak percaya diri. Dan anak terakhirnya ini masih bayi yang bernama Maggie. Karena kartun ini membawakan isu-isu sensitif, sehingga membuat Presiden Amerika yang ke-43 yang bernama George W. Bush dan istrinya yang bernama Barbara Bush mengkritik film ini. Dan keduanya ini mengatakan bahwa film ini adalah film yang bodoh. Dan kemudian saking bandelnya film ini ya, kemudian kritikan dari presiden ini dibalas oleh sang penulis film ini dan dibalas pada episode yang berjudul Two Bad Neighbors. Gila, gak ada lawan cuy. Presiden lucu ini presiden. Dan kartun ini juga dikenal karena sering membawakan gambaran-gambaran yang memprediksi kejadian-kejadian penting di tahun yang akan mendatang. Dan kemudian prediksinya ini selalu terjadi cuy, gak pernah meleset. Tapi yang bikin itu karena prediksi-prediksinya ini tuh dibawakan dengan sangat halus di setiap episodenya. Dan ini dia beberapa diantaranya adalah yang pertama, Donald Trump menjadi presiden Amerika. Dalam episode yang berjudul Part of the Future yang ditayangkan pada tanggal 19 April tahun 2000, menceritakan tentang Bart yang bisa melihat masa depannya, yang menjadi pria nakal juga kayak bad boy gitu. Dan Lisa ini, adiknya ini yang menjadi presiden Amerika. Yang mengejutkan adalah ketika Lisa saat berada di Oval Office mengatakan bahwa presiden Amerika sebelum Lisa yang bernama Donald Trump telah menghancurkan ekonomi negaranya. Kejadian nih akhirnya pada tanggal 20 Januari tahun 2017, Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45 dan masih menjabat hingga sampai saat ini. Dan dalam kepemimpinannya ini dikabarkan beberapa kebijakan-kebijakannya telah melemahkan roda ekonomi dan menurunnya upah para pekerja di setiap tahunnya. Yang kedua adalah prediksi 911. Tragedi mengerikan 11 September juga pernah diprediksi oleh film kartun ini melalui episode yang tayang pada tanggal 21 September 1997 dalam episode yang berjudul The City of the New York versus Homer Simpson. Jadi episode ini menceritakan tentang keluarga The Simpson ini saat mengunjungi kota New York. Dalam suatu adegannya terdapat sebuah cuplikan saat Lisa memegang majalah yang bertuliskan New York $9 dan ada gambar Twin Tower-nya gitu cuy. Yang kalau diperhatikan, tulisannya ini menghasilkan tulisan 911, di mana pada tanggal 9 September terdapat sebuah tragedi terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat yang menghancurkan World Trade Center dan menewaskan kurang lebih 3.000 orang. Dan kejadian ini terjadi setelah 4 tahun episode The Simpsons tadi cuy. Jadi pada tanggal 11 September tahun 2001. Dan ini nih yang paling sempat bikin heboh, yaitu prediksi tentang virus corona yang masih merebak pada saat ini. Udah ya, gue gak usah bahas panjang lebar tentang
coronavirus ini, virus yang terjadi di hampir seluruh negara ini dan banyak sekali memakan korban, sempat dibawakan oleh The Simpsons pada tahun 1993 pada tanggal 6 Mei dalam episode yang berjudul Merge in Chains. Episode ini bercerita tentang virus yang tersebar di kota Springfield dari sebuah juicer yang dibeli dari kota Osaka, Jepang. Tapi dalam episode ini dituliskan virus ini yang bernama Osaka virus. Namanya sih emang beda cuy, namanya emang beda. Yang sekarang merebak ini coronavirus, tapi di The Simpsons ini namanya Osaka virus. Tapi yang membuat virus ini disamakan karena dalam episode ini virus ini berasal dari negara Asia yaitu Jepang. Yang virus corona ini sendiri berasal sama dari negara Asia juga, tapi bedanya di Wuhan, Cina gitu. Dan bahkan beberapa kesamaan lainnya, yaitu virus ini yang sangat mudah ditularkan melalui bersin, batuk, dan lain-lain. Virus ini bertahan lama menempel di benda-benda dan nggak bisa diprediksi sehingga penularannya ini sangat cepat dan nggak bisa dikontrol sama sekali. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja cuy, masih banyak lagi prediksi-prediksi dari The Simpsons ini yang menjadi kenyataan. Contohnya yaitu kemunculan smartwatch dan video call dalam episode Lisa's Wedding yang tayang pada tahun 1995, kemunculan kamera GoPro dalam episode Homer and Apu yang tayang pada tahun 1994, penyebaran virus Ebola dalam episode Curious George and the Ebola Virus yang tayang pada tahun 1997, dan bahkan prediksi tentang kematian Kobe Bryant yang dituangkan dalam episode The Legend of Chamberlain H di tahun 2015. Jadi film The Simpsons ini menurut banyak fansnya, film ini mampu membaca masa depan dan mereka beranggapan bahwa penulis naskahnya ini mampu melihat masa depan yang kemudian dituangkan di dalam film ini. Oke, itu adalah kisah-kisah di balik film kartun yang sering kita tonton. Dan menurut kalian gimana sih cuy? Real or fake? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, segitu dulu aja video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and thank you.